Selamat pagi, suara saya terdengar jelaskah? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Screen-nya udah terlihat? Besar nggak screen-nya? Iya, Bu. Terlihat. Terlihat. Oke, materi saya mulai aja ya. Udah lewat 10.40. Materi yang kita bahas kali ini yaitu algoritma. Nanti ada tentang number teori, teori bilangan. Algoritma sebenarnya udah kamu pelajarin mungkin di mata kuliah apa namanya sekarang. Kalau dulu pengantar ilmu komputer, sekarang apa? Pemrograman komputer ya? Atau pengantar teknologi itu ya, informasi dan itu ya, komunikasi ya. Ya namanya lah sudah berubah sekarang saya lupa. Nah ini sekilas, jadi saya nggak akan ngajarin cara membuat algoritma karena kita mata kuliah metode diskrit ini bisa dibilang gado-gado membahas semua materi umum-umum yang akan dipakai sebagai penunjang pembelajaran matematika. Ini pengantar sedikit apa itu algoritma. Jadi kita nggak akan belajar algoritma, cuma kita butuh bagaimana cara membaca algoritma. Apalagi nanti kalau ngambil bidang minatnya mungkin ke komputasi ataupun optimasi. Optimasi itu suka ada tentang metode-metode, algoritma. Nah, nanti ada di jurnal-jurnal ataupun buku teks algoritma greedy, algoritma Kruskal, misalnya cara bacanya harus tahu. Ini pendahuluan. Jadi algoritma itu sebuah algoritma adalah sebuah barisan finite terhingga, sebuah barisan yang berhingga dari instruksi-instruksi sebelumnya untuk memperform atau menunjukkan sebuah perhitungan atau cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu namanya algoritma. Jadi step-step. Kayak kita cara buat kue, cara buat empek-empek, nah gitu. Langkah-langkahnya itu namanya algoritma. Karena punya tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan dahulu. Jadi tidak hanya asal. Kemudian istilah algoritma itu sebenarnya dari nama Al-Khwarizmi, seorang matematician, ahli matematika pada abad ke-9. Dia mempunyai buku numeral, buku angka-angka dalam Hindu yang digunakan sebagai dasar dari notasi desimal modern. Ya, terus kata algoritma digunakan sebagai aturan untuk menunjukkan aritmatik menggunakan notasi desimal. Terus ya algoritma itu berkembang menjadi namanya algoritma. Dari algoritma jadi algoritma sepanjang abad ke-18 ya. Terus sampai kita kenal sekarang namanya algoritma. Jadi sebenarnya metode atau algoritma itu sama. Jadi jangan pernah double, jadi nggak pernah nyebut metode algoritma. Algoritma metode apa? Salah satu saja. Contohnya ini, deskripsikan sebuah algoritma untuk menentukan nilai maksimum atau nilai paling besar dalam sebuah barisan bilangan bulat yang berhingga. Bilangan bulat, kita udah tahu bulat, berarti nggak ada koma-koma istilahnya, bukan desimal. Jadi yang berhingga artinya ya ada ujungnya, batas atasnya berapa. Jadi solusinya yang pertama kita menunjukkan beberapa langkah berikut. Langkah-langkah yang ditulis dari 1, 2, 3, 4 itu disebut dengan namanya algoritma. Jadi yang pertama tentukan dulu a temporary maximum equal. Tentukan maksimum sementara ya kan itu sama dengan first integer. Jadi kita tentukan bahwa nilai maksimum sementara itu sama dengan nilai bilangan bulat pertama pada barisan itu. Jadi nilai maksimum sementara itu bisa menjadi bilangan bulat terbesar pada setiap tahapan prosedurnya. Kemudian yang kedua, bandingkan bilangan bulat selanjutnya terhadap bilangan maksimum sementara tadi. Jika dia lebih besar daripada maksimum sementara, maka nilai maksimum temporary sementaranya itu adalah bilangan yang kita pilih. Terus membandingkan. Lakukanlah tahapan ini diulang-ulang sampai ada lebih dari bilangan bulat dalam barisan itu. Berhenti jika tidak ada lagi bilangan bulat yang tersisa pada barisan itu. Kemudian nilai maksimum sementara pada titik ini adalah nilai bilangan bulat terbesar pada baris tersebut. Jadi ya stepnya kita cara ngitung stepnya ya gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 misalnya gitu ya. Jadi yang namanya maksimum sementara, temporary maximum ini. Ini pertama, dianggap satu yang paling maksimum.
Terus kita bandingkan nih, dua, apakah dua lebih besar dari satu? Oke, berarti temporary maksimumnya berubah menjadi dua. Nanti, apakah tiga lebih besar daripada dua? Iya, berarti tiga adalah temporary maksimum. Saya buat jangan menaik ya. Misalnya ini satu, ini dua lagi. Dicek, apakah satu adalah lebih besar daripada tiga? Oh tidak, masih tiga lebih besar. Berarti status temporary maksimum tetap di tiga. Lanjut dua, apakah dua lebih besar daripada tiga? Tidak, maka temporary maksimumnya tiga. Lakukan terus katanya sampai tidak ada lagi sisa bilangan bulat yang ada. Jika sudah habis, berarti habis ya cuma 5 angka ini, berarti temporary maksimumnya ada jatuhnya di angka ketiga. Gitu ya, itu contoh algoritma. Nah, sama kayak algoritma cara membuat teh tarik, kopi gitu ya. Masukkan apa dulu gitu kan step-stepnya. Itu yang namanya algoritma. Contoh lain, ada yang dibuat dalam pseudocode. Pseudocode. Nah, ini namanya pseudocode. Kalau tadi algoritma ini kan cara-caranya tulisnya. Cara buat kue misalnya. Siapkan bahan-bahannya dulu gitu kan. Berapa buah telur, berapa gram terigu gitu kan. Masukkan telurnya dulu atau masukkan gula dulu. Kan ada caranya berbeda ya. Dikocok dulu misalnya telur itu hingga mengembang, kemudian baru masukkan gula perlahan, diaduk baru masukkan terigu, misalnya begitu. Nah, ini juga sama halnya. Jadi ini kita sebut namanya pseudocode. Pseudocode ini ya ini dalam bentuk kode-kode itu dia mendeskripsikan algoritma, ini contohnya untuk menentukan yang tadi nilai maksimum elemen dalam sebuah barisan berhingga. Nah, kalimat yang tadi di slide sebelumnya 1 sampai 4 ini, kalau diubah ke dalam pseudocode seperti ini. Kamu udah belajar sih, saya yakin. Jadi, ada kan ya, saya pernah lihat kemarin, ada kertas kalian habis ujian. Itu kelas kalian bukan? Yang dengan kelas Pak Ali dengan Bu Anita. Benarkah kelas kalian? Iya, Bu. Yang buat-buat gitu ya, sudah pasti paham. Oke, nah yang ini. Jadi pertama ya namanya prosedur ya kan. Mungkin kalau kamu ada belajar bikin gitu kan, nanti terakhir selesaikan dengan N. Nah ini intinya aja, jadi prosedur kita akan mencari nilai maksimum, apalagi kalau dalam bahasa pemrograman dia tidak kenal max MAKS, tapi dia kenal dalam istilah Inggris max gitu kan. Maksimum misalnya bilangan integernya A1, A2 sampai AN, integer. Nah, nilai maksimum temporarinya, temporary maksimum pertama, jadi max yang pertama sama dengan A1. Ini namanya apa? Ada yang tahu nggak? For I sama dengan 1 to N namanya apa? Dia ngulang-ngulang kan? Ngulang terus sampai habis. Dia namanya apa? Pernyataan perulangan, Bu, kalau kami Iya, belajar ya. benar. Loop ya, ngulang ya. Jadi for I sama dengan 2 to N. Nah, lihatlah karena tadi A-nya sampai AN, berarti I sama dengan 2 to N. Indeksnya harus benar ya, kalau nggak dia nggak bisa di-run. Kalau kamu pakai indeksnya K, berarti for I sama dengan 2 to K, gitu kan? Ke K. Kenapa mulainya dari dua ya? Karena temporary maksimumnya udah ditentukan di satu, ya. Kemudian jika max-nya kecil dari AI, maka max-nya sama dengan AI. Kalau nggak diputar, jika AI lebih besar dari max, maka max-nya sama dengan AI. Boleh juga sama. Dia return sampai max. Max is the largest element. Nah, ini contoh pseudocode. Jadi ini namanya pseudocode. Jadi algoritma ini pertama menugaskan suku pertama dari barisan A1 itu sebagai variabel maksimum. Kemudian for itu looping, pengulangan, itu digunakan untuk secara berurutan untuk memeriksa suku-suku selanjutnya. Jika sebuah suku lebih besar daripada nilai maksimum sekarang, maka nilai maksimum yang baru adalah nilai maksimum yang kita peroleh. Lakukan terus katanya sampai semua suku sudah diperiksa. Gitu. Nah, ini ada beberapa properties, ciri-ciri dari algoritma. Jadi ada 7 properties bahwa algoritma itu bisa kita share, kita bagikan kepada orang. Jadi yang pertama yaitu kita harus punya input. Jadi sebuah algoritma itu harus mempunyai nilai input dari sebuah himpunan yang sudah dispesifikasi. Kita butuh nilainya apa aja. Kalau ada input pasti ada output, keluaran. Nanti maunya hasilnya apa dikeluarkan. Kemudian ada definiteness.
Jadi langkah-langkah pada algoritma itu harus didefinisikan secara tepat. Step by stepnya harus jelas. Correctness, sebuah algoritma harus menghasilkan nilai output yang benar untuk setiap set daripada nilai input. Jadi kalau inputnya dimasukin, outputnya harus benar. Kemudian finiteness, algoritma harus memproduksi atau menghasilkan nilai output yang sudah ditentukan setelah jumlah step diberikan. Setelah sejumlah langkah-langkah diberikan. Finite, terhingga. Jadi tidak bisa bahwa algoritma itu nggak ada stop-stopnya. Kapan dia endingnya, kapan dia selesainya harus ditentukan. Kemudian ada namanya effectiveness. Efektif, tahu kan? Caranya cepat, efektif. Jadi it must be possible. Jadi mungkin untuk melakukan setiap langkah pada algoritma secara tepat dalam jumlah dan waktu yang cepat. Jadi nggak lama. Kemudian generality artinya berlaku umum. Prosedur itu harus bisa diaplikasikan kepada semua persoalan. Berlaku umum. Bukan hanya untuk kasus tertentu. Nah, contoh kedua, kita bisa menggunakan algoritma yang tadi untuk menentukan nilai elemen maksimum dalam sebuah barisan berhingga. Nah, ini contoh yang kedua. Langkahnya kan input algoritma terus. Bisa itu kan ditulis seperti ini, bisa. Tapi akan lebih cantik kalau ditulis seperti ini, benar nggak? Di algoritma satu. Atau ya ginilah. Nah, contoh example satu. Ketimbang kita menulisnya dalam bentuk paragraf atau seperti ini. Bacanya pun malas. Kalau kita nyatet pun lebih enak kita nulisnya dalam bentuk poin-poin gitu kan. Mau pakai bullet and numbering atau pakai ABCD 1, 2, 3 kan lebih gampang. Oke. Terus kita punya searching algorithm, algoritma pencarian. Ada namanya linear search, pencarian linear. Jadi pencarian linear itu artinya secara linear, lurus, sequential, berurut. Jadi pencarian linear itu dimulai dengan membandingkan X dan A1. Ketika X sama dengan A1, maka solusinya itu adalah nilai A1, namanya 1. Kalau X tidak sama dengan A1, kalau tidak sama, kan kita mau searching, mencari. Kalau tidak sama, bandingkan lagi dengan A2. Kalau nilai X-nya sama dengan A2, oh berarti yang kita ambil adalah A2. Kalau tidak sama, bandingkan lagi dengan A3. Terus kita bandingkan sampai semuanya habis. Kalau semuanya sudah dicari dan belum didapatkan, berarti solusinya adalah nol. Nah, ini contoh algoritma pencarian linear, searching. Kayak kita masukin ATM kita ke mesin ATM itu juga udah pakai algoritma. Dia mengecek kesamaan antara password, PIN kita, PIN code yang kita masukkan klop nggak dengan kartu ATM yang kita punya gitu kan. Nah, itu searchingnya. Jadi ini ada prosedur, jadi bisa pakai for, bisa pakai while ya. Kamu udah pasti tahu. Oke. Ini ada di bab 3. Kemarin saya terskip, jadi mungkin saya ulang aja dikit ini. Ya, pendahuluan. Nah, ada namanya binary search. Perlu diketahui, binary itu artinya apa? Jangan sampai tidak tahu, apalagi nanti yang ngambil optimasi maupun komputasi. Biner. Biner itu artinya nilainya 0 atau 1. Cuma ada dua kemungkinan. 0 atau 1, ya atau tidak. Itu namanya biner. Jadi nilainya tidak ada angka yang lain. Benar atau salah gitu ya. Ya atau tidak, 0 atau 1. Itu namanya binary search. Harus paham apa arti istilah biner. Nih, ya saya nggak usah baca. Nanti kamu pelajarin aja. Baca aja. Yang penting ini penjelasan algoritmanya. Oke, itu biner tadi. Nah, ini lambang apa? Harus tahu. Siku tapi atasnya tidak ada garis. Kamu udah tahu di kalkulus ini. Fungsi apa namanya ini? Siku tapi hanya ada batas bawahnya. Fungsi apa ya? Ada yang inget nggak? Ceiling, floor. Kamu nyebutnya sering pasti tahu Inggrisnya floor. Kayak lantai. Kalau di atas gini
Ini ceiling, ya kan? Nah, apa? Ada yang istilah Indonesianya apa? Fungsi bilangan bulat, terbesar apa terkecil? Itu bulat ke bawah, Bu, kalau yang floor. Yang atas, yang atas yang ceiling. Baru bulat ke atas. Iya. Jadi kalau bulat ke atas ya dia lebih besar ya, bilang bulat terbesar. Ini bilang bulat yang terkecil. Kan kalau dibulatkan ke bawah. Oke, ini contohnya binary search algorithm. Nah, ini misalnya kita mau mencari angka 19. Ini nah ada search-nya. Ini kita punya angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, lompat-lompat ya, 12, 13. Tapi angkanya terurut dari kecil sampai ke besar. Jadi cara kerja algoritma, bagaimana mencari angka 19 pada barisan daftar ini? Jadi ya sesuai algoritma tadi, ini kan terlihat nih. Dia bilang dibagi dua. Nah, jadi jumlah suku ini sebenarnya ada berapa suku nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi dia punya 16 suku, kita akan bagi menjadi dua. Jadi 8 dengan 8. Kelompokkan 8 pertama dengan 8 yang kedua. Nah, ini 8. Sudah itu kita bandingkan. Karena nilai yang akan dicari 19, kita bandingkan 19 dengan yang term atau kelompok geng yang pertama dulu. 19. Lihat 19 apakah ini angka 10 kan? 10 katanya. 10 kecil dari 19. Maka pencarian 19 itu dilarang pada list itu kepada urutan ke-9. Ini ya. Karena 10 kecil dari 19, maka pencarian 19 dapat dibatasi pada list yang mengandung suku ke-9 dari ke-16. Jadi suku ke-9 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih, dari 12. Kan 10 kecil dari 19. Nah, jadi dari 12, 13, 15, 16. Nah, 12, 13, 15, 16. Suku selanjutnya 18, 19, 20, 22. Oke, 19 bandingkan lagi dengan angka pertama di grup pertama ini. 16 kecil dari 19. 16 lebih kecil dari 19. Nah, jadi dia cari lagi. Dibagi lagi kan? Di grup yang kedua. Yang ini 16 lebih kecil dari 19. Karena lebih kecil maka yang diambil grup kedua. Gini ya. Kira-kira cara kerja algoritmanya. Jadi kita punya sederetan angka nih. Angka udah disusun dari angka kecil hingga angka kebesar. Ada 16 suku di sini. Tujuannya akan mencari angka 19 pada list ini. Sesuai dengan algoritma, 16 suku ini kita bagi dalam dua grup, yaitu yang pertama, ini grup pertama, yang ini grup kedua. Kita bandingkan angka 19. 10 kecil dari 19. Ini grup pertama kan? Grup pertama angka paling besarnya kan 10. 10 kecil dari 19. Maka yang kita ambil adalah grup yang kedua. Grup kedua kan angkanya 12, 13, 15, 16 nih. 12, 13, 15, 16. Dibagi dua lagi ya. 18, 19, 20, 22. 18, 19, 20, 22. Kita cek lagi angka 19. 16 kecil daripada 19. Maka grup yang kedua yang diambil. Dibagi dua lagi grup kedua nih. 18 ke 19, sisanya 20 sama 22. Gitu. 19 cek 19. Dengan ini sama kan? 19 ini akan grup pertama 19. Yang mau kita cari 19. Selesai kan? Nah, berarti sini pencariannya dapat di angka 19. Oke. Cara kerja algoritmanya. Sekarang sorting. Sorting itu nyusun. Ada yang bantu kan? Kayak kita nyusun di Excel, angka-angka di Excel. Mensort atau mengurutkan. Namanya menyusun. Ada yang dari terbesar atau ke terkecil, ada terkecil ke terbesar. Yang pertama namanya bubble sort. Sambilan diisi ya, absen di e-learning ya.
Yang minggu lalu nanti saya hapus, kan nggak masuk yang minggu lalu. Tolong diklik e-learningnya. Nah, ini bubble sort, bubble, namanya bubble. Tahu kan bubble-bubble itu? Ya, acak ya bubble ya, ngepop sana sini. Ini bubble. Contoh bubble-nya seperti ini. Ini algoritmanya. Ini algoritmanya. Nah, ini katanya gunakan bubble sort ya kan untuk menyusun angka 3, 2, 4, 1, 5 dengan urutan yang namanya increasing order. Increasing itu artinya dengan urutannya naik. Ya, ini urutannya naik kalau namanya increasing. Increasing itu naik. Jadi kalau dia naik berarti urutannya dari kecil ke besar. Kalau decreasing itu turun. Yang namanya turun berarti dari angka besar diurutkan ke kecil. Tuh, ya, ini cuma saya baca. Ini pokoknya bab 3 cuma pengenalan. Jadi nggak akan masuk di UAS. Cuman yang penting saya kenalkan apa-apa jenis-jenis algoritma. Kita UAS di pertemuan ke-16. Hari ini pertemuan 13. UAS berarti materinya dari awal saya ngajar sampai nanti di pertemuan 15. Udah pasti yang kemarin bahan kuis itu pasti semuanya masuk. Ditambah lagi yang hari ini ya pendahuluan. Nanti ada number teori itu yang penting. Oke? Nah ini langkah-langkah dalam bubble sort. Ini uraiannya ya, ini uraiannya. Saya jelasin dalam bentuk gambar. Materi ini sudah saya upload di pertemuan 13 PPT-nya. Silahkan di-download saja nanti. Atau ngambil dari buku matematika diskrit sama. Ini angkanya. Tadi kan 3, 2, 4, 1, 5. Ini ya, 3, 2, 4, 1, 5. Increasing order ya. Secara naik dari kecil ke besar nih. 3, 2, 4. 3, apakah 3 lebih besar daripada 2? Kita udah tahu increasing, berarti dari kecil ke besar. 3 besar daripada 2, iya. Berarti posisinya diubah. 2, 3. Yang belakangnya sama 4, 1, 5. Cara memahami algoritma saja sih yang saya ajarin ini. Lanjut. 3 besar dari 4 nggak? Nggak kan? Pas 3 kecil dari 4. Oke. Salin lagi ya. Tidak ada perubahan. 2, 3, 4, 1, 5. 4 apakah lebih besar dari 1? Ya. Makanya 2, 3. Ubah dulu posisinya. 1 ke atas, 4-nya ke bawah, 5-nya tetap. Oke. 2, 3, 1, 4, 5. Ini second passnya. 2, 3, 1, 4, 5. Urutkan lagi. Apakah 2 lebih besar daripada 3? Tidak, dua posisinya kecil dari 3. Salin kembali. 2, 3, 1, 4, 5. 3 lebih besar nggak dari 1? Iya, kita kan maunya dari kecil. Jadi posisinya 2, 3 dengan 1 diputar. 1, 3, yang bawahnya salin dulu 4 dengan 5. Oke, 2, 1, 3, 4, 5 ini. 2, 1, 3, 4, 5. Posisinya 2 dengan 1 masih kecil 1 kan? Ubah, satunya di atas, duanya ke bawah. Yang lainnya tulis ulang. Cek lagi, 2 kecil dari 3? Heeh. 3 kecil dari 4? Iya. 4 kecil dari 5? Iya. Jadi ini fourth passnya. 1, 2, 3, 4, 5. Tandanya panah bolak-balik itu interchange ganti. Kalau lengkung biasa itu pasangan dalam bentuk yang benar. Dah, itu namanya terurut dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari sebelumnya angkanya 3, 2, 4, 1, 5. Oke, itu bubble sort. Kemudian ada insertion shot. Insert. Namanya insert itu nyisip. Menyisipkan angka. Ya. Sudah disusun dan mau kita sisipkan angkanya. Jadi terserah susunannya tadi mau increasing atau decreasing namanya insert. Nah, ini prosedur untuk menginsert. Sebenarnya nanti pakai bahasa pemrograman apapun, yang penting algoritmanya sama. Yang penting algoritmanya sama. Bahasa program. Yang penting algoritmanya sama. Sorry, sorry. Nah, insert ini insert. Ini kita bisa pakai di MATLAB, bisa pakai di Pascal, bisa dipakai bahasa C. Kalau sekarang Python, bisa pakai di Python. Sekarang udah mudah kan? Cara cari cek-cek aja di YouTube udah banyak yang ngajarin. Bahkan kalau kita punya error, kayak mana menyelesaikannya, kita bisa cari di YouTube. Nah, ini insert nih.
pakai insertion short 32415 cara nyusipnya. Oke, nanti yang baca aja nih cara nyisipnya. Tiga besar dari dua ganti dua tiga sama aja sih. Nanti dia gini. Hmm, kita buka terus ya suaranya. Tiga dua empat satu lima. Kalau insertion tiga besar daripada dua ya tinggal ganti jadi dua tiga empat satu lima. Next, angka empat. Empat apakah lebih besar daripada tadi kan udah dua angka. Angka empat. Empat besar daripada dua, iya. Empat besar daripada tiga, iya. Berarti sudah benar posisi ini. Sekarang kita cek angka ke satu. Satu besar dari dua, tidak kan? Nah, berarti satu posisinya harus ke depan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Pindah posisi. Sama lah ngurutin kayak kamu nyortir kertas tuh. Atau menyusun kertas ujian. Tolong disusun dari NIM yang paling kecil ke NIM yang paling besar kan kamu susunnya gitu kan nggak perlu kamu buyerin kertas berjejer di lantai kan nggak kamu bisa nyelip-nyelipin gitu kan. Paham kan ketumpukan kertas tuh kamu selip-selip kan lihat yang kecil ke depan ya, kalau nggak urutin nih nilai yang paling kecil taruh depan nilai yang paling besar 100 taruh di belakang pasti kamu ngurut-ngurutan gitu kan. Tidak mungkin kita mau sudah apa istilah bahasa Palembangnya kita bentangin, kita kasih susun lah selantai itu. Alangkah repotnya mahasiswa saya 80-an misalnya. Udah mulai bisa saling insert kan, nyisip-nyisipin. Nah, insert itu bahasanya nyisip, sisip-sisipin, sisip-sisip gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada yang penting, saya ngambil, enggak semua bab 3 saya ambil, tapi ini ada namanya Big O notation. Kalau kamu nanti untuk tugas akhir ataupun nanti di mata kuliah pilihan, kita sering ada lambangnya O. O kayak nol, big nol atau big O. Yang benar tuh bacanya big O. Kayak huruf antara O besar dengan nol tuh hampir mirip, tapi ini big O. Kalau nol angka tuh dia agak ramping, slim. Kalau O tuh bulat ya. Jadi kita misalnya punya fungsi, dua fungsi F dan G. Itu adalah kumpulan dari bilangan bulat. Tahu ya, udah tahu bilangan bulat atau kumpulan dari bilangan real kepada kebilangan pemetaan ya pokoknya dari bulat ke real atau dari real ke real. Jadi gini, jadi kita punya fx itu katanya OGX jika ada konstanta C dan K. Jadi misalnya ada fx itu kecil sama dengan CGX. Ada konstanta C. Kita bacanya ini namanya fx. Nah ini ya, fx ini bukan O. Jadi fx adalah big O daripada gx. Jadi jangan heran kalau ada angka nol atau O besar namanya big O. O besar kalau bahasa Indonesianya. Fx adalah big O daripada gx. Nah, gimana menunjukkan bahwa fx ini fungsinya, fungsi kuadrat ini, x kuadrat tambah 2x plus 1 adalah big O daripada x kuadrat. Bagaimana cara menunjukkannya? Nanti saya jelasin. Nih, tunjukkan bahwa 7x kuadrat adalah big O daripada x pangkat 3. Nah, itu aja. Sebelum kita ke bab 4. Tunjukkan bahwa fx ini adalah big O daripada x kuadrat. Jadi kita perhatikan dulu pertama, fx. Kita estimasi dulu nilai fx. Ketika x lebih besar daripada 1. Jadi gini aja. Karena dia, saya nulisnya di screen baru aja kayaknya. Saya buat di screen baru ya. Nah ini ya. Jadi keluar nggak screennya? Screen putih keluar nggak? Keluar, Bu. Jadi fx tulisannya keluar. Muncul ya tulisannya.
Muncul, Bu. X kuadrat tambah 2X tambah satu. Jadi tunjukkan. Tunjukkan bahwa fx sama dengan x kuadrat tambah 2x1 adalah big O daripada x kuadrat. Ya, adalah big O daripada x kuadrat. Jadi langkah pertamanya ambil bilangan nol dulu. Nol lebih kecil daripada ini. Fungsi x-nya ditulis. Kecil. Kecil berapa? Lihat big O-nya. Big O ini buat sama dengan ya. Big O-nya kan x kuadrat. Karena big O-nya x kuadrat, jadi kamu kaliin semua. Loh, hilang ya. Pening ya, muncul-muncul nama-nama kamu ya kalau pakai screen. Ya, pointernya kenapa? Nih, dikalikan. X kuadrat dikalikan X kuadrat. Karena dia sama dengan big O-nya X kuadrat, jadi yang ini X kuadratnya tetap mantep. Nah, 2X-nya berubah jadi 2X kuadrat. Satunya dikalikan X kuadrat jadi X kuadrat. Jadi kalau kita total, X kuadrat ditambah 2X kuadrat. Bentar, gimana saya buat lampu merahnya ya? Mouse saya muncul nggak? Tanda panah muncul nggak? Nggak muncul, Bu, kalau di saya. Nggak enak ya pakai mouse yang bentar ya. Pakai screennya. Hmm. Kita coba. Tunjukkan bahwa fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah satu. Oh, nggak bagus. Tulisannya adalah OX kuadrat. O X kuadrat. Nah, sekarang jadi kita mulai dari angka nol kecil sama dengan X kuadrat ditambah 2X tambah satu. Karena dia bilang big O X kuadrat, jadi X kuadrat yang pertama mantap sudah X kuadrat. 2X berubah jadi 2X kuadrat. Satu juga berubah jadi 1X kuadrat. X kuadrat ditambah 2X kuadrat ditambah X kuadrat. 4 kan? 4X kuadrat. Sampai sini paham belum? Sampai sini udah paham? Jadi yang sudah yang masih X kuadrat ditetapkan. Namanya menghitung Big O. Saya tidak ketemu gimana screen. Karena ini collaborating whiteboard ya. Jadi muncul nama-nama orang.
Nih, saya kasih tanda warna merah deh. Nih, karena ini sudah X kuadrat, maka ini sudah X kuadrat. Nah, sudah X kuadrat, udah X kuadrat. 2X, karena dia belum dalam bentuk X kuadrat, jadi 2X kuadrat berubah. Satu, berarti satunya X kuadrat. Kemudian X kuadrat tambah 2X kuadrat tambah X kuadrat, jadi ada 4X kuadrat. Jadi dia sama dengan 4X kuadrat. Kalau sudah seperti itu, kalau dia sudah 4X kuadrat, berarti kan kita punya konstanta C. Oh, saya nggak bisa nulis ya. Hmm, Bentar, Ibu nggak bisa nulis, nggak tahu kenapa ya. Karena di saya muncul semua nama kalian geser sana geser sini. Di kalian ya nggak? Ini baru. Oh, jadi banyak yang coret nih. Bentar ya. Nih, saya coret dari sini aja deh. Ini sudah muncul ke PowerPoint-nya? Sudah ya? Sudah muncul, Bu. Nah, ini. Jadi kita mulai dari sini. X kuadrat plus 2X plus 1. Kita mulai dari angka 0. Ini jauh usah bingung. 0 kecil sama dengan X kuadrat tambah 2X plus 1. Lampu merah saya hidup. Oke, ini udah X kuadrat, mantap, tetap X kuadrat. 2X ubah jadi 2X kuadrat. 1 tetap 1X kuadrat namanya. 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4X kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita lihat karena ini 4X kuadrat, berarti C-nya 4. Nih, C-nya 4. C-nya 4. K-nya berarti 1. 1 dari mana K-nya? K-nya 1 dari sini. Eh, nih, saya balik ke sini. Nih, whenever X lebih besar daripada K. K-nya dari mana? Kita ambil sembarang K. Jadi kalau C-nya 4, berarti K-nya 1. Boleh K2? Boleh. Kalau enggak, lihat aja sini K. Ini 1 nih. Ini 1. Oke. Terus ini X kuadrat tambah 2X tambah 1 kecil daripada 4X kuadrat. Kecil daripada 4X kuadrat. Nilai ini akan lebih kecil daripada 4X kuadrat. Cara yang lain, alternatively, kita bisa buat 0 kecil sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Ubah semuanya, X kuadrat tetap X kuadrat. 2X diubah jadi X kuadrat. 1 diubah jadi X kuadrat. 1, 2, 3. Jadi 3X kuadrat. 3X kuadrat. Jadi C-nya 3. K-nya berapa? Mau pakai 1 juga boleh kok. K-nya 1, tidak masalah. Itu cara membuktikannya. Jadi terbukti bahwa X kuadrat itu adalah big O daripada X kuadrat plus 2X plus 1. Karena nilai X kuadrat lebih kecil daripada X kuadrat plus 2X plus 1. Atau balik juga, karena ini X yang ini boleh dipakai. Nah, boleh pakai ini. Boleh pakai ini. Atau boleh pakai ini. Sama. Contoh selanjutnya ini. Tunjukkan bahwa 7X kuadrat adalah big O daripada X pangkat 3. Jadi, sebagai catatan,
Ketika kita punya nilai X-nya lebih besar daripada 7 angkanya, maka 7X kuadrat lebih kecil daripada X pangkat 3. Kita dapat dari mana? Kedua ruas. X lebih besar dari 7 ini kalikan dengan X kuadrat. X besar daripada 7. Nah, kita kalikan dengan X kuadrat. X kali X kuadrat, X pangkat 3. 7 kali X kuadrat, ya besar kan? 7 kali X kuadrat, 7X kuadrat. Atau bisa dibawa balik ya. Jadi 7X kuadrat kecil daripada X pangkat 3. Oke, kita dapat C-nya 1, K-nya 7. K-nya 7 ya sini konstan 7 nih. C-nya 1, koefisiennya 1 sini boleh. Jadi 7X kuadrat adalah big O daripada X pangkat 3. Kalau dibalik, ini ya, gini ya. Kalau saya pakai, sebentar. Kalau 7X kuadrat lebih besar daripada X pangkat 3, jadi konstantanya C-nya 7. Sorry, C-nya itu yang pangkat paling tinggi ya. Nggak bisa coret ya. Bentar. Nah, C-nya konstanta depan pangkat paling tinggi 1, depan X pangkat 3. K-nya koefisien depan X kuadrat 7. Atau, kalau kita balik, Bu, saya maunya X pangkat 3. Atau gini, pakai cara lain. Ini cara yang pertama. Atau cara yang kedua, hmm, ini cara yang kedua, kita pakai 7X kuadrat kecil daripada X pangkat 3. Kita ubah ya. Jadi 7X kuadrat kecil dari kaliin 7 bisa 7X pangkat 3. Kalau seperti ini berarti C-nya 7, K-nya 1. Karena tidak ada perubahan. Jadi tetap terbukti bahwa 7X kuadrat adalah big O daripada X pangkat 3. Itu cuma cara membuktikan bahwa dia big O atau bukan. Ya, itu pengantar. Nanti kalau kamu ngambil basis data atau mata kuliah pilihan yang ada di mata kuliah komputasi, pasti akan dipelajari semuanya di situ. Lebih detail malah. Oke? Nah, ini akan saya pelajarin sedikit. Tidak banyak sih. Pendahuluan ini penting karena nanti kamu ada kuliah yang namanya teori bilangan dengan kriptografi. Nah, ini pendahuluannya aja, teori bilangan dengan kriptografi. Kita punya namanya division, pembagian. Ya kan? Kita udah tahu division. Sebagai contoh, 12 bagi 3 adalah 4. 4 adalah bilangan bulat. Ya kan? Kalau 11 bagi 4 itu 2,75. Tidak bulat kan? Jadi kita punya istilah namanya quotient. Quotient itu hasil bagi. Quotient itu hasil bagi, kemudian ada namanya remainder. Remainder artinya sisa. Jadi, jika A dan B adalah bilangan bulat dan A-nya tidak sama dengan 0, kita dapat mendefinisikan bahwa A membagi B jika ada bilangan bulat C, sehingga B sama dengan A kali C. Ketika A membagi B, maka dapat dikatakan A adalah faktor atau pembagi daripada B, dan B adalah kelipatan daripada A. Notasi A garis tegak ini ya, A bagi B itu kita bacanya A membagi B. Kalau ada yang dicoret seperti ini, namanya A tidak membagi B. A membagi B, A tidak membagi B. Jadi kayak ini, 12 membagi 3. Ya kan? Gitu. Contoh, tentukan apakah 3 membagi 7 dan apakah 3 membagi 12. Lihat, 3 membagi 7. 3 tidak membagi 7. Kenapa? Karena ketika 7 dibagi 3, dia hasilnya bukan bilangan bulat. Tapi 3 membagi 12. Kenapa? Karena 12 dibagi 3 hasilnya adalah bilangan bulat. Paham nggak? Ini dibaca. 3 membagi
7. Gitu ya. Kalau 3 dicoret 7, 3 tidak membagi 7. Kalau dia dikatakan membagi, kalau hasil baginya nanti dibalik, 3 tidak membagi 7, karena 7 kalau dibagi 3 hasilnya bukan bilangan bulat. Tapi 3 membagi 12, karena 12 dibagi 3 hasilnya bilangan bulat. Contoh yang lain, kalau ada bilangan N dan D adalah bilangan bulat positif, katanya berapa banyak bilangan bulat positif yang melebihi N yang dapat dibagi dengan D? Berapa bilangan bulat positif yang melebihi N yang bisa dibagi dengan D? Jadi bilangan bulat positif yang bisa dibagi D itu kita buatnya dalam bentuk DK. K itu adalah bilangan bulat positif. Maka jumlah bilangan bulat positif yang bisa dibagi D tidak melebihi N. Itu sama dengan jumlah bilangan bulat K. Jadi buat 0 kecil dari DK kecil daripada N. Jadi 0 kecil dari DK kecil sama dengan N. Ketika semuanya kita bagi D, 0 per D kecil dari DK per D kecil sama dengan N dibagi D. Oke, 0 bagi D kan 0. DK dibagi D berarti K kecil sama dengan N per D. Nah ini. Jadi ada sebanyak N per D. Lihat ini N per D. Kita pakai fungsi yang namanya floor. Ada sebanyak N per D bilangan bulat positif yang tidak melebihi N yang bisa dibagi dengan D. Nah, Ibu sampai sini dulu hari ini. Ini akan saya lanjutkan di minggu depan. Saya penting sekali belajar yang namanya quotient dengan reminder. Itu penting itu banget, quotient dengan reminder. Sepintas saya kasih tahu apa yang namanya quotient, apa yang namanya reminder. Contohnya gini, kita pintas saja. Apa yang dimaksud dengan quotient dengan reminder? 101 dibagi 11. Kalau kamu bagi rumah lah ya. Kalau ini dulu saya belajarnya namanya bagi rumah. 9 kan? 9 9 sisanya 2. 9 itu namanya hasil bagi kalau bahasa Indonesia ya. Hasil bagi. Nah, hasil bagi ini kita sebut dengan namanya quotient. Nah, quotient. 2 tuh kalau bahasa Indonesia kan sisa. Ini kita sebut dengan namanya reminder. Oke? Biar tahu. Jadi kalau saya punya pertanyaan 96 dibagi 7, berapa quotientnya? Quotientnya berapa? Quotient. Reminder. 96 bagi 7 berapa? Quotient-nya 13. Remindernya? 5. Iya, paham nggak? Aljabar nanti kamu ada pelajari ini, makanya saya harus detailkan ini nanti. Nanti ini baru pemahaman yang mana quotient, yang mana remainder, jangan terbalik. Hasil bagi dengan sisa. Nanti hasil bagi kita akan belajar yang namanya div, dan yang namanya mod. Itu pasti dipakai nanti di aljabar ada, sama di teori bilangan. Oke, saya sampai situ dulu hari ini. Nanti minggu depan jatah kita offline, berarti kita offline ya. Kalau saya lupa reminder, berarti minggu depan kita offline. 14 kita off, 15 kita on, 16 kita UAS. Ya, saya ambil UASnya sesuai jadwal kuliah saja. Kita mudah-mudahan kalau tidak ada halangan kita bisa lebih cepat daripada jadwal UAS. Jadi setiap Rabu itulah 10.40 gitu. Pas jadwalnya, jadi nggak cari-cari ruangan lagi. Oke? Dari saya cukup itu. Apakah ada pertanyaan? Belum ada ke kampus ya ini ya? Belum, Bu. Oke. Berarti minggu depan pas lah. Minggu depan kampus, kuliah tinggal. Minggu depan dapat teman ke-14. Setengah bulan kemudian kita udah UAS. Mei kita udah UAS. Habis sudah itu. Bulan 8 baru kuliah lagi. Jangan ada SP. Mungkin yang belum paham ada semester antara untuk ngulang. Ya harusnya kalau kamu ikut terus kuliah, tugas dibuat, ikut kuliah, tugas dibuat, kuis, UAS, UTS dikerjakan. Saya pastikan soalnya semuanya dari buku itu.
Saya ambil dari buku itu biar kamu bisa belajar. Saya cari yang ada kunci jawabannya malah, biar kamu bisa ngecek. Jadi ya, ibaratnya istilah minimal harus B lah. Karena tidak akan ada yang berubah. Saya nggak akan ubah angkanya. Saya ambil dari buku latihan itu semua. Harapannya bisa membantu nilai kalian bagus, jadi nggak perlu ngambil yang namanya semester pendek. Kamu juga bisa libur. Lumayan, bulan 6, bulan 7, 2 bulan lebih loh, 2,5 bulan. Oke, cukup ya. Kalau nggak ada yang perlu diulang, terima kasih. Nanti recordnya saya kasih di pertemuan 13. Saya convert dulu ke YouTube. Terima kasih, selamat siang.